Oke, di part 5 ini saya cuma mau menjelaskan satu slide saja. Jadi ya karena kita berada sekarang dalam kondisi, bukan kondisi, ya sekarang terutama kita lebih banyak mengkonsumsi layanan secara elektronik ya lewat internet. Tapi nanti kalau sudah selesai ini juga corona-corona ya pasti tetap ada pelayanan yang kita konsumsi lewat internet. Contohnya kayak apa coba? Kayak Gojek, kayak perbankan, kayak ya Gojek kan jasa toh, Gojek, GoFood, Grab gitu. Pokoknya semualah pelayanan yang kita konsumsi lewat elektronik atau secara digital. Nah, itu ada fase-fasenya. Ada 4 fase dalam uh, apa namanya? Dalam kita menilai kualitas pelayanan digital. Jadi conceptual basis for assessing e-service quality. Jadi basis konseptual untuk menilai kualitas dari pelayanan digital. Itu yang pertama adalah information phase. Jadi pertama itu fase informasi. Market offerings are examined and compared. Jadi penawaran pasar, penawaran jasa itu kita apa namanya? Kita nilai dan kita bandingkan Gojek sama Grab kayak bagaimana misalnya seperti itu. Kemudian important service quality elements, jadi elemen-elemen dari kualitas jasa yang penting itu adalah fungsionalitasnya, accessibility-nya, kemudian efficiency of navigation, kemudian konten. Kemudian website desainnya seperti apa, kira-kira user interface-nya bagus nggak, gampang nggak dipakai gitu ya. Coba seandainya itu Grab tombolnya terlalu banyak atau terlalu ribet untuk dipakai, ya pasti orang akan tidak ini toh. Jadi desain websitenya bagaimana, user interface-nya bagaimana, kemudian enak nggak pakai websitenya, enak nggak pakai aplikasinya begitu. Ada kan aplikasi-aplikasi yang tampilannya kayak kaku, yang rigid, yang tidak warnanya terlalu terang mungkin. Jadi desain dari websitenya juga itu menentukan. Kemudian fase berikutnya adalah kalau information phase itu, jadi dalam penilaian kualitas jasa e-service, kita lihat dulu informasinya kualitasnya bagaimana, dilihat dari desainnya, dari kontennya, kemudian gampang nggak kita kemana-mana. Kan ada itu website-website yang kalau kita pergi, deh susah dicari informasinya, nggak ditahu di mana tombol ini, tombol itunya. Jadi navigationnya, navigasi dalam kita keliling-keliling di website itu, klik kiri kanan itu kira-kira gampang nggak gitu. Nah, itu information phase. Yang kedua adalah agreement phase. Jadi fase persetujuan. Provider and customer agree on the transaction condition. Jadi biasanya itu tuh ada apa namanya terms and condition apa yang kita harus centang. Nah, apa namanya tentang syarat dan ketentuannya. Nah, itu kita apa namanya di sini adalah kita lihat ada enggak aktivitas yang kira-kira menimbulkan gesekan. Kemudian efficient order process, navigation tool, website architecture. Nah, sama misalnya kayak sekarang penggunaan Zoom, ternyata mungkin kita nggak sadar, jadi kan kita agree-agree saja waktu mendaftar registrasi di Zoom. Ternyata kita nggak tahu kita sudah kasih sebenarnya akses apa saja ke Zoom. Mungkin kita kasih, oh ya Zoom silahkan ambil informasiku dan kau boleh distribusikan informasiku, jual informasi ke orang lain. Nah, kita kan nggak baca, dan ternyata dia lakukan itu misalnya. Atau juga TikTok. Ternyata katanya kalau kita baca baik-baik itu TikTok itu dia punya akses untuk follow-kan orang untuk kita atau unfollow orang buat jadi dia masuk ke Instagram tak terus dia unfollow orang. Katanya sih saya juga belum pernah mengalami, tapi saya ada baca di Twitter katanya di TikTok itu ada sebenarnya seperti itunya. Kemudian ya kita lihat agreement phase-nya. Jadi apa-apa saja sebenarnya yang kita setujui untuk apa namanya layanan jasa berikan kepada kita gitu. Jadi kita sebenarnya harus baca itu terms and condition. Kemudian fulfillment phase, di sini kita melihat apa-apa yang dicapai dari transaksi tersebut. Jadi kira-kira aman enggak, privasinya bagus enggak, kemudian bisa diandalkan enggak. Kemudian phase yang terakhir adalah after sales phase. Jadi fase setelah penjualan. Bagaimana setelah penjualan terjadi, bagaimana mereka melayani komplain, bagaimana mereka melayani mereka merespon, kemudian bagaimana bisa tidak dikembalikan barangnya, kemudian layanan-layanan non rutin itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi kira-kira ini adalah konsepnya ketika kita menilai kualitas pelayanan digital. Oke, saya kira sampai di situ saja. Silahkan tanya kalau ada yang kurang jelas. Nah, sekarang saya mau bicara soal tugas. Jadi tugasnya nanti saya upload ulang ini.
Tugas, tugas, tugas. Besar dulu anunya. Tugas. Tugasnya kalian adalah buatlah poster atau video atau bentuk konten lainnya mengenai 3 hal utama yang kalian pahami dari kuliah hari ini. Jadi buatlah poster atau bentuk video atau bentuk kontennya mengenai 3 hal utama yang kalian pahami dari kuliah hari ini. Jadi 3 hal saja dari hal ini, dari apa yang saya jelaskan, dari apa yang kalian baca, apa yang kalian pahami, jelaskan dengan contoh. Jadi jelaskan dengan contoh, oke? Saya mau kasih contoh kayak begini maksudnya yang saya mau kalian bikin. Saya mau kalian membuat seperti ini. Jadi ini di kelasnya Ibu Sani. Terus Ibu Sani cerita, kasih bilang, ih bagusnya, mau nyontek deh. Nah, jadi ini mata kuliah lain ya. Jadi dia topiknya knowledge management, kemudian contohnya di Itaewon Class. Jadi ini apa yang mereka pelajari? Mereka pelajari tacit knowledge, dimensi kognitif, tacit knowledge, dimensi teknis, tacit knowledge, dimensi teknis. Ini diterapkan ini tacit knowledge sama ini bagaimana kalau di Itaewon Class begitu. Jadi dia membuat konten, dia membuat poster seperti ini tentang apa yang dipelajari dengan contohnya itu adalah dari Itaewon Class. Contoh yang lain ada juga mahasiswanya mungkin temanmu dia bikin TikTok. You ready? Let's go. Yeah. Ya, jadi ini contohnya ya. Jadi ya kalian tentunya bukan bikin tentang knowledge management, kalian bikin tentang managing service quality. Tapi kok bikin kontennya itu dalam bentuk poster atau video, videonya nggak harus TikTok, terserah videonya bagaimana yang kalian mau bikin. Pokoknya apa 3 hal utama yang kalian pahami dari kuliah hal ini, jelaskan dengan contoh. Jadi misalnya, oh Bu, hari ini saya paham tentang tangibility dalam perusahaan, dalam pelayanan jasa. Tangibility contohnya misalnya tukang cukurku, begini Bu, lalalala, jelaskan. Oke? Ya kalau tidak mengerti silahkan nanti ditanyakan. Baik, saya kira sampai di situ saja. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.